Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafif Muhammad Dava dengan NIM 124001004 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Komputer dan Teknologi. Ya. Jadi kali ini saya melakukan tugas membuat sebuah video wawancara teman yang berbeda kampus. Jadi kali ini saya mewawancari teman SMP saya untuk memenuhi syarat dari ujian tengah semester mata kuliah interpersonal skill. Oke, sekarang kita langsung ketemu aja ya sama narasumbernya. Halo Fatih. Halo. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Oke, ke kamera ke nih. Boleh ke kamera, boleh ke Oke, saya. kenalin nama saya Fatih. Nama kamu juga kali ya? Boleh. Nama saya Muhammad Fatih Diolo. Saya Asalnya dari mana nih? asal saya dari Pamulang, Tangerang Selatan. Oke. Tuh. Waktu SMA di mana nih SMA-nya? Waktu SMA saya tuh SMA di SMA Muhammadiyah Sawangan. Oke. Terus setelah SMA lanjut kuliah atau gimana? Setelah SMA awalnya tuh niatnya masuk TNI ya, cuman karena cabur jadi fokus ke kuliah aja. Oh gitu. Ya. Sekarang kuliahnya di mana nih kalau boleh tahu? Kuliahnya sekarang di Esa Unggul University di Jakarta. Oh, Jakarta Barat situ ya. Iya. Oke. Ngambilnya apa nih? Jurusan teknik industri kebetulan di sana. Wih, mantep tuh buat kedepannya ya. Insya Allah. Oke. Langsung aja kali ya. Mau nanya nih, Oh iya, mau nanya apa? gimana tanggapan kamu dalam organisasi? Untuk tujuan hidup kamu tuh di organisasi tuh kayak gimana sih? Pertama kalau tanggapan ya terkait organisasi itu mungkin organisasi itu adalah salah satu kegiatan yang sangat bagus yang seharusnya sudah kita dapatkan sejak kecil ya itu seperti kayak kita mulai belajar dari kelompok mungkin untuk dasar-dasarnya atau mungkin belajar teamwork dan segala macam. Nah, tanggapan saya itu banyak sekali feedback yang bisa kita dapat dari organisasi, termasuk salah satunya adalah public speaking. Oh gitu. Itu jadi untuk belajar retorika atau belajar pengolahan diksi itu bagus dan tepat sekali untuk belajar di organisasi seperti itu. Gitu. Ya, kalau boleh tahu nih, kamu tuh dari kapan sih mulai organisasi? Sebenarnya baru mulai itu pas SMP sih ya. Dari SMP ya, berarti Iya. pengalamannya udah banyak tuh. Udah. Nah, boleh kali kasih sedikit spill yang teman-teman mungkin pengen masuk organisasi tapi masih introvert, takut gitu. Oh iya, mungkin untuk pertama-tama itu organisasi itu nggak selalu cari orang yang kompeten ya. Kadang organisasi juga tempat orang belajar. Oke. Kadang orang yang belum bisa pun sebenarnya sudah seharusnya masuk organisasi karena di situ tuh tempat pengembangan diri. Kita berkembang, kita upgrade skill kita itu di organisasi salah satunya. Gitu. Jadi untuk cara public speaking, untuk cara problem solving, untuk cara teamwork, untuk cara kepemimpinan itu sangat bagus sekali kita bisa dapatkan di organisasi. Oke. Jadi organisasi itu menurut kamu nih penting nggak sih kalau kita udah mulai masuk kuliah? Yang dulunya kita pas masa sekolah nih nggak sempat masuk organisasi, terus masuk kuliah ini kita tiba-tiba masuk organisasi, itu penting nggak menurut kamu tuh? Betul, sangat penting. Karena kalau di kuliah ini nih ya, untuk skema organisasi itu mungkin lebih berbeda daripada di sekolah ya. Oke. Karena di organisasi kita lebih fokus ke organisasi itu sendiri tanpa naungan dari pihak kampus. Kebanyakan mahasiswa yang bergerak sendiri, mulai dari pendanaan, mulai dari kegiatan dan segala macam itu sudah dari mahasiswa sendiri. Karena kalau kita masih di sekolah, misalnya masih di SMA, itu kita masih bisa minta kayak ada pemandu dari guru. Oh iya, Tuh, ada pemandu ya. pembina lebih disebutnya. Tapi kalau di kuliah nggak ada. Di kuliah kita diarahin oleh kating-kating kita. Gitu. Yang dimana setelah kating-kating kita ini lulus, kita sebagai penggantinya. Yang artinya kita menjadi pembelajar yang nanti akan mengajarkan juga. Oke. Gitu. Nah, mungkin selain itu dari segi problem solving yang saya bilang tadi, untuk segi penanganan kasus ataupun permasalahan di dalam organisasi, di lingkup kuliah itu udah kita sendiri juga
Jadi kita nggak bisa minta ke pihak kampus atau pihak apa untuk mediasi. Oke. Sudah dari mahasiswanya itu sendiri, kayak gitu. Oke. Berarti selama kamu berorganisasi nih, apa sih feedback yang kamu dapat tuh dari pertama masuk organisasi masa sekolah sampai masa kuliah? Apa sih feedback kamu dan apakah ada perbedaan dari organisasi sekolah dan organisasi kampus? Oke, kalau feedback selama sekolah itu sebenarnya banyak. Yang terutama itu semasa sekolah tuh saya ingin mencari gimana cara kita bisa ngomong depan umum. Oke. Jadi dulu waktu SMP itu saya masuk ke bidang KDI. Iya, kajian dakwah Islam. Kalau di kajian dakwah Islam. Universitasnya IPM betul namanya kan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke. Iya, di KDI itu kita belajar, terutama saya belajar gimana caranya untuk menyampaikan dakwah dengan baik. Kultum istilahnya lah ya. Kultum ya. Iya. Jadi yang awalnya saya nggak bisa kultum, namun karena di IPM itu di bidang KDI itu dinaungi caranya belajar oleh guru, Ya. oleh pihak sekolah yang menaungi, jadi akhirnya saya bisa pelan-pelan tuh dari awalnya nggak bisa ngomong depan umum, gugup, grogi, akhirnya bisa muhadharah dan kultum setiap hari Senin. Oke. Dalam setiap bulannya gitu. Dan selain itu saya juga dapat banyak pelajaran gimana cara kita bisa problem solving, karena kebetulan semasa sekolah kan saya sempat juga menjadi ketua umum ya. Oke, ketua umum di bagian di IPM itu. Di IPM itu. Oke. Jadi yang saya rasakan ketika jadi ketua umum dan tidak dalam satu bidang organisasi, itu pikiran saya lebih berat. Karena dibanding saya upgrade skill saya lebih ke menaungi anggota-anggota saya. Oke. Gitu. Jadi dibanding saya belajar, kebanyakan saya itu ketika menjadi ketua itu saya mengajari justru. Kayak gitu. Jadi apa yang saya rasakan di kelas 7 menjadi anggota dan di kelas 8 menjadi ketua, itu perbedaannya sangat besar. Ya, dan terulang lagi di SMA. Namun di SMA ini saya mendapat peran yang berbeda. Di SMA ini sama organisasi IPM juga. Di SMA ini saya mendapatkan posisi sebagai sekretaris umum. Nah, yang dimana itu pertama kali tuh saya megang bagian sekretaris umum. Iya. Dari surat menyurat, dari persetujuan dan segala macam, dari permintaan bikin LPJ dan lain-lain, itu saya belajar di SMA. Dari yang awalnya nggak bisa, lama-lama jadi bisa. Begitu. Dan mungkin kalau misalnya setelah lulus sekolah ya, feedback yang kita dapat itu berbeda. Berbeda ya? Beda sekali. Ketika kita udah memasuki ranah dewasa, dengan tanpa ada yang naungan, kadang tuh kita butuh yang namanya belajar pendanaan juga. Oke. Jadi untuk kita membuat kegiatan-kegiatan selama di luar sekolah, itu kita butuh pendanaan mandiri. Gitu. Jadi yang saya kebetulannya selama masuk ke fase remaja ke dewasa ini dan masuk ke IPM Tangerang Selatan, itu lebih tinggi daripada IPM sekolah. Itu saya masuk ke bidang kewirausahaan. Ya, dimana itu salah satu bidang yang memberikan pendapatan ke IPM-nya itu sendiri. Jadi di situ saya belajar pendanaan, saya belajar berjualan, saya belajar mencari kesempatan agar dapat keuntungan. Begitu. Nah, mungkin feedback yang didapat ini lebih besar karena selain saya dapat belajar pendanaan juga, saya dapat nama yang dimana itu memudahkan saya untuk mendapatkan fasilitas dari hampir setiap sekolah di Pamulang. Kayak misalnya saya ingin membuat acara di IPM di Muhammadiyah Parakan atau nggak di Muhammadiyah Pamulang atau di Muhammadiyah Ciputat, itu lebih mudah karena saya punya nama di IPM Tangsel, seperti itu. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir dari aku, gimana sih cara kamu ngebangun suatu kepercayaan dari yang SMP ini kan sebelumnya itu kan pertama kali ya masuk organisasi, itu gimana sih cara kamu ngebangun kepercayaan itu dalam organisasi? Oke, berarti ini gimana untuk kita bisa ngebonding satu sama lain gitu ya? Oke, kalau untuk saya pribadi dengan cara saya sendiri, dari setelah saya menjadi ketua, saya benar-benar mencari kepercayaan, karena ketika saya menjadi anggota justru saya mencari kepercayaan di atas kan.
Ketika saya menjadi di atas, baru saya mencari kepuasan di bawah. Nah, kalau cara saya pribadi adalah mungkin lebih capek, tapi cara saya adalah literally saya mendekatkan satu persatu. Jadi dari satu orang, kalau sebanyak apapun orang dalam organisasi itu, anggota dalam organisasi itu, saya akan dekatkan satu persatu. Saya akan ingat namanya, saya akan ingat bagaimana orangnya, saya bakal ingat sifat dan karakternya. Saya bakal mencari momen di mana saya bisa dekat kepada satu persatu. Jadi tanpa ada orang yang ngerasa dibeda-bedakan gitu loh. Oke. Gitu. Berarti kepercayaan dalam organisasi itu berarti sangat penting ya. Betul. Yang terakhir deh, gimana sih cara bikin kerjasama dalam organisasi itu gimana sih biar kayak misal ada suatu event di organisasi itu lancar, nggak ada ini. Kalau misal ada suatu divisi yang anggotanya misal gue nggak mau kerja tar aja di hari H ya, itu gimana sih cara ngebangun kerjasama? Itu kita bisa lari ke bagian awal banget organisasi. Bagian rekrutmen. Dari situ kita harus mempunyai yang namanya komitmen. Jadi kita rekrutmen, ketika kita buka open rekrutmen, orang yang merekrut itu harus bisa meminimalisir orang yang ada kemungkinan bakal AFK aja di tengah jalan. Bakal diem aja ya, nggak betul. Gitu ya. Jadi gimana di bagian interview nanti ketika open rekrutmen itu kita harus benar-benar kenal dan tahu gimana nih orang bakal bergerak di organisasi. Apakah menguntungkan atau merugikan organisasi saja. Gitu. Jadi ketika dari awalnya sudah diperketat untuk pemilihannya, dan kita tahu bahwa orang itu akan berkomitmen dan berjanji, kedepannya itu lebih memungkinkan, tidak ini sih nggak pasti juga, tapi itu lebih memungkinkan, chance lebih besar agar orang itu lebih serius dalam organisasi. Gitu. Jadi kita harus buat perjanjian yang begini sebelum dia masuk nih, siap gak? Tahu konsekuensinya gak? Siap bayar konsekuensinya gak jika perjanjian yang dilanggar? Gitu. Oke. Bagus. Makasih banyak ya waktunya. Iya, sama-sama. Untuk saya tanya-tanya nih tentang organisasi. Karena kayak memang kamu nih sudah banyak banget ya, sudah organisasi dari SMP, SMA, sekarang kuliah ya. Iya. Organisasi semua ya. Oke, jadi gitu guys. Interview saya dengan teman SMP saya ini yang kuliahnya di SA Unggul guys, di Jakarta Barat. Dari sini Pamulang ke Jakarta Barat itu jauh banget guys. Dia yang tadinya awalnya pengen TNI cuma kurang beruntung ya guys ya, sama biasalah ada orang dalam gitu kan orang-orang. Jadi begitulah guys interview saya dengan narasumber kita Muhammad Fatih Ridho ini yang bisa dikenal dengan Fatih. See you next project. Dadah.